Pendeta Tao Xuantian menghela napas dan berkata, Pendeta Tao Li, putrimu sombong dan suka mendominasi, dan dia telah membuat masalah untuk waktu yang lama. Jalan kultivasinya sulit, tetapi dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia memprovokasi Lu Yun, yang memiliki kekuatan bertarung seperti seorang guru Tao. Bukankah dia sedang mencari kematian? Dalam hal ini, saya tidak akan memihak kedua belah pihak. Saya telah menjelaskan dendam saya di sini hari ini untuk menghindari keretakan lebih lanjut antara kedua wilayah. Li Feiyu marah, tetapi dia tidak berani kehilangan kesabarannya di depan guru Tao Xuantian. Dia mengerti bahwa dirinya benar-benar dirugikan dalam situasi saat ini. Master Tao Xuantian memandang Lu Yun dan Li Feiyu dan bertanya, apakah kalian berdua keberatan dengan keputusanku? Lu Yun, kamu telah membunuh Li Hanyan, jadi kamu harus meminta maaf kepada Dao Youli dan meninggalkan domain Xuantian. Dao Youli, meskipun masalah putrimu adalah kesalahannya sendiri, Lu Yun tetap membunuhnya. Aku dapat memahami bahwa kamu menyimpan dendam di hatimu. Namun, masalah ini berakhir di sini, dan kamu tidak boleh membuat masalah bagi Lu Yun lagi. Bagaimana caranya? Lu Yun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku tidak keberatan. Bahkan jika aku meninggalkan wilayah Xuantian, jika rekan Daois Li bersikeras membalas dendam, aku akan mengikutinya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu melawan bahkan melawan Li Feiyu. Li Feiyu berkata sambil tersenyum palsu, karena guru Tao berkata demikian, aku tentu akan menurutinya. Baiklah. Namun, dia berpikir dalam hatinya bahwa setelah Lu Yun meninggalkan domain Xuantian, itu akan menjadi kesempatannya. Ketika Lu Yun pergi ke Dahong Jiantian, dia pasti akan melewati wilayahnya. Pada saat itu, dia dapat mengumpulkan orang untuk melenyapkan Lu Yun sepenuhnya dan merampas harta karunnya. Melihat keduanya setuju, Taois Xuantian mengangguk dan berkata, bagus sekali. Rekan Taois Li, Anda bisa pergi sekarang. Li Feiyu tidak sabar untuk meninggalkan villa itu, dengan cahaya jahat melintas di matanya. Pendeta Tao Xuantian menatap Lu Yun dan memperingatkannya, Lu Yun, Li Feiyu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Lu Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas pengingatmu, guru. Saya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Setelah Lu Yun pergi, seorang wanita cantik berpakaian putih muncul di samping guru Tao Xuantian. Dia tidak lain adalah teman Taois Xuantian, Meng Yao. Suamiku, caramu menangani situasi hari ini tampak agak aneh. Meng Yao berkata dengan lembut, sepertinya kamu membantu Lu Yun, tetapi kamu tidak benar-benar membantunya. Pendeta Tao Xuantian memandang punggung Lu Yun yang menjauh, dengan senyum penuh arti di wajahnya. Yao menurutmu apakah aku membantunya atau menyakitinya? Meng Yao sedikit mengernyit dan berkata, suamiku selalu berpikir jangka panjang, jadi aku tidak berani berspekulasi. Tapi, Lu Yun membunuh Li Hanyan, dan Li Feiyu tidak akan membiarkannya begitu saja. Suamiku sangat acuh tak acuh, aku benar-benar khawatir. Pendeta Tao Xuantian tertawa dan bertanya, Yao apakah menurutmu Lu Yun membutuhkan bantuanku? Meng Yao tertegun, lalu dia teringat pertempuran antara Lu Yun dan Li Feiyu di luar alam Taixuan. Walaupun dia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri pada saat itu, dia kemudian mendengar bahwa Lu Yun mampu melawan Li Feiyu secara seri, dan bahkan, tampaknya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hal ini sangat mengejutkannya, kecepatan peningkatan kekuatan anak ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Lu Yun memang luar biasa. Kilatan cahaya melintas di mata Taois Xuantian. Setelah kembali dari alam semua orang suci, dia telah banyak berubah sehingga sungguh menakjubkan. Aku telah menghitung secara diam-diam bahwa keberuntungannya sedalam jurang dan lautan, dan itu tak terduga. Pertarungannya dengan Li Feiyu tampaknya seri, tetapi sebenarnya, aku khawatir Li Feiyu bahkan tidak menggunakan sepertiga dari kekuatannya. Ketika Meng Yao mendengar ini, mata indahnya terbelalak tak percaya. Sudah berapa lama sejak saat itu, dan kekuatan Lu Yun menjadi begitu mengerikan. All Saints Realm benar-benar tempat yang penuh dengan kesempatan dan keberuntungan. Master Dao Xuantian menghela napas, namun, dunia ini melibatkan jalan penyatuan yang agung, dan misteri surga berada dalam kekacauan. Sulit bagi saya untuk mengetahui apa yang telah diperolehnya darinya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, aku diam-diam menyimpulkan bahwa jika Li Feiyu bersikeras membalas dendam, hasilnya akan menjadi bencana. Bahkan jika dia meminta bantuan, hasilnya akan sama saja. Meng Yao bahkan lebih bingung, jika memang begitu, mengapa suamiku? Pendeta Tao Xuantian melambaikan tangannya dan menyela perkataan Meng Yao, apakah kamu masih ingat pil Dao Sengtian pada pertemuan perburuan harta karun beberapa hari yang lalu? Meng Yao mengangguk, tentu saja aku ingat, pil itu dibeli oleh penawar misterius dengan harga selangit. Pendeta Tao Xuantian mencibir, penawar misterius itu tidak lain adalah tubuh Tao dari teratai darah Tao. Dia memperoleh pil kenaikan Dao dan pergi ke dunia kekacauan semua orang suci, berniat membunuh Lu Yun saat dia lemah. Akibatnya, dia dibunuh oleh Lu Yun. Petik 2. Meng Yao tersentak dan wajah cantiknya berubah pucat. Master Tao teratai darah, seorang Master Tao bintang 2 yang sudah lama berkecimpung, ternyata dibunuh oleh Lu Yun. Lu Yun tidak membutuhkan bantuanku. Sebuah cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di mata Master Tao Xuantian. Bunga di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan hujan. Hanya ketika mereka mati dan kemudian terlahir kembali, mereka dapat mekar dengan cemerlang. Pengejaran Li Feiyu mungkin bukan hal yang buruk baginya. Meng Yao akhirnya mengerti apa yang dimaksud Taois Xuantian, dan penilaiannya terhadap Lu Yun menjadi lebih tinggi.
Master Tao Xuantian menghela napas, dengan sedikit penyesalan dalam nada bicaranya, sayang sekali Taixu terjebak di inti alam Taixuan dan tidak dapat menyaksikan pertumbuhan Lu Yun dengan matanya sendiri. Dahong Jiantian benar-benar beruntung memiliki bibit yang bagus. Dia menggelengkan kepalanya, sayang sekali ilmu pedangnya tidak cocok denganku, kalau tidak, aku benar-benar ingin menjadikannya muridku. Setelah Lu Yun kembali ke Xian Keju, dia menghitung panen bersama Liu Xuanji dan Yu Yini. Harta karun yang diperoleh dalam perburuan harta karun, ditambah cincin penyimpanan Li Hanyan, begitu mempesona hingga sulit dilihat. Cek, kita benar-benar untung besar kali ini. Yu Yini tersenyum lebar, dengan sumber daya ini, kita bisa meningkatkan kekuatan kita dengan selisih yang besar. Liu Xuanji juga jarang tersenyum dan bertanya dengan lembut, Lu Yun, apa rencanamu selanjutnya? Lu Yun merenung sejenak dan berkata, mari kita pergi ke Paviliun Wanbao terlebih dahulu dan menukar beberapa harta yang tidak terpakai dengan sumber daya yang kita butuhkan. Setelah itu, mari kita kembali ke Bintang Liuli. Mereka bertiga bertindak cepat dan membawa beberapa harta duplikat atau yang tidak terpakai ke Paviliun Wanbao untuk diperdagangkan. Setelah beberapa operasi, berat badan saya bertambah banyak. Setelah itu, mereka bertiga menaiki kapal bintang dan langsung menuju Liuli Star. Setelah kembali ke Liuli Star, Lu Yun meninggalkan sejumlah harta dan sumber daya untuk mempersenjatai formasi pertahanan Liuli Star. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meningkatkan pertahanan bintang Liuli ke tingkat yang dapat menahan serangan dari Master Tao Bintang 1, memastikan keamanan bagian belakang. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun memanggil Dewa Kuntong. Pada saat ini, Dewa-Dewa Kuntong memiliki aura yang kuat dan tekanan yang luar biasa, dan dia telah menerobos ke alam Dewa Tao. Salam, Tuanku. Dewa Kuntong berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat dengan hormat. Lu Yun mengangguk dan menyerahkan 18 boneka berbaju besi hitam, bola binatang yang memancarkan aura iblis yang kuat, dan senjata ajaib gua surga yang berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi yang berharga kepada Dewa Ilahi Kuntong. Bawa benda-benda ini kembali ke dunia Taichang dan lindungi yayasanku. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, kamu telah mencapai Daogat. Jika kamu berlatih dengan tekun di masa depan dan dapat mencapai alam Daogat yang sempurna, aku akan memberimu keberuntungan dan membantumu mencapai Dao Lord. Dewa Kuntong berhasil menerobos menjadi Dewa Tao, dan dia merasakan emosi yang campur aduk. Dia pernah menjadi penguasa dunia Taichang, tetapi sekarang dia harus tunduk pada seorang pemuda, yang membuatnya agak tidak nyaman. Yang membuatnya semakin panik adalah kekuatan Lu Yun sudah jauh melampaui dirinya. Bahkan jika dia berhasil menembus alam Dewa Dao, dia tetap saja seperti semut di hadapan Lu Yun. Tuan, suara Dewa Kuntong sedikit bergetar. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Lu Yun. Lu Yun meliriknya dengan tenang dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena aku memintamu untuk kembali, tentu saja aku punya rencana sendiri. Dia menyerahkan 18 boneka berbaju besi hitam, manik binatang yang memancarkan aura iblis yang kuat, dan senjata ajaib gua yang berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi yang berharga kepada Dewa-Dewa Kuntong. Bawa benda-benda ini kembali ke dunia Taichang dan lindungi yayasanku. Suara Lu Yun dalam dan kuat. Masing-masing dari 18 boneka berbaju hitam ini memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Tao. Dengan bantuan manik-manik binatang eksotis, bahkan jika Anda bertemu dengan seorang guru Tao Bintang 1, Anda mungkin dapat lolos tanpa cedera. Adapun kapal terbang Void ini, Lu Yun berhenti sejenak, lalu menunjuk ke sebuah perahu terbang berwarna-warni di dalam senjata ajaib gua dan berkata, kecepatannya jauh melampaui kecepatan perahu bintang biasa. Ia dapat membantumu melarikan diri di saat kritis. Dewa Kuntong mengambil harta karun ini dengan kedua tangannya, dan merasa bahwa harta karun itu berat. Bukan hanya berat harta karun itu sendiri, tetapi juga berat tanggung jawabnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, tenang saja, saya akan berjuang sampai mati untuk melindungi yayasan Anda. Lu Yun mengangguk, dia tahu kesetiaan guru ilahi Kuntong. Meskipun orang ini ambisius, dia lebih takut mati. Selama dia diberi tekanan dan manfaat yang cukup, dia akan patuh. Setelah mengantar pergi Dewa Kuntong, Lu Yun kembali ke Xian Keju. Lu Yun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Yu Yini. Dia biasa mengangkat rambutnya di dekat telinganya dan tampak menggoda. Lu Yun melirik Liu Xuanji, yang masih tampak dingin dan acuh tak acuh, tetapi dengan sedikit kelembutan di matanya. Dia merenung sejenak dan berkata, mari kita kesampingkan masalah Li Feiyu untuk saat ini dan selesaikan masalah ini setelah kita pergi. Sekarang, mari kita tingkatkan kekuatan kita sendiri terlebih dahulu. Liu Xuanji mengangguk, formasi pertahanan bintang Liuli sudah cukup kuat untuk menahan serangan seorang guru Tao Bintang 1. Kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan di belakang. Aku tidak perlu khawatir lagi, kata Yu Yini sambil tersenyum, aku hanya menunggu untuk mengikutimu, Lu Yun, untuk menikmati yang terbaik dari semuanya. Lu Yun tersenyum dan berkata, baiklah, kita masing-masing akan berlatih dalam pengasingan dan menunggu kabar dari Taois Xuantian. Pada hari-hari berikutnya, Lu Yun dan dua orang lainnya memulai retret mereka sendiri. Lu Yun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memahami lukisan kuno Ling Qiao. Meskipun ia masih kekurangan dua lukisan yang dimilikinya sekarang sudah cukup baginya untuk mulai berlatih. Sayangnya, lukisan kuno ini memerlukan memasuki ruang dalamnya untuk dapat dipahami, dan mustahil untuk memanfaatkan percepatan waktu dari peta aliran waktu. Lu Yun berpikir dengan sedikit penyesalan. Dia mengeluarkan lukisan kuno pertama yang didapatnya dari binatang aneh di alam semua orang suci dan perlahan membukanya.
Saat energi spiritual disuntikkan, lukisan kuno itu memancarkan cahaya keemasan redup, dan pintu masuk berbentuk pusaran muncul di tengah gulungan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke lukisan kuno itu. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan Lu Yun mendapati dirinya berada di sebuah kuil yang megah. Kuil itu megah, dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, dan setiap pilar diukir dengan pola-pola naga dan phoenix yang tampak seperti nyata. Saat menaiki tangga batu giok putih, suasana kehidupan kuno dan penuh perubahan menyambut Anda. Di ujung tangga terdapat singgasana besar berbentuk naga. Di atas singgasananya duduk seorang pria mengenakan jubah naga. Suara agung lelaki berjubah naga bergema di kuil, bagaikan suara lonceng kuno, menggetarkan pikiran. Aku adalah murid Kaisar Dao, dan aku diperintahkan untuk menjaga tempat ini dan menguji mereka yang ingin belajar dari Kaisar Dao. Karena kau telah memasuki lukisan ini, kau ditakdirkan untuk bersama Kaisar Dao. Jika kau mengalahkanku, kau akan lulus ujian lukisan ini. Jika kau mengumpulkan keempat lukisan kuno dan lulus semua ujian, kau akan dapat belajar dari Kaisar Dao dan menjadi murid pribadinya. Hati Lu Yun bergetar, ternyata lukisan kuno Ling Qiao ini adalah ujian dari Kaisar Dao. Dia menahan rasa gembiranya, lalu membungkuk dan bertanya, bolehkah saya bertanya, senior, apa saja persyaratan untuk mengikuti ujian tersebut? Pria berjubah naga itu berbicara dengan tenang, tetapi dengan keagungan yang tak terbantahkan, lukisan ini menguji ilmu pedangmu. Kau tidak dapat menggunakan kekuatan surga, kekuatan dunia, atau kekuatan tubuh dewa. Kau hanya dapat mengandalkan kekuatan fisik paling dasar untuk bersaing denganku dalam ilmu pedang. Aku akan menekan kekuatanku sendiri ke tingkat yang sama seperti milikmu, sehingga kita dapat bertarung secara adil. Selain itu, keterampilan sihir, senjata ampuh, telekinesis, tidak boleh digunakan. Lu Yun sedikit mengernyit. Ujian ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Meskipun dia telah menguasai seni pedang terpadu yang agung selama bertahun-tahun, namun karena hal inilah dia terlalu bergantung pada kekuatan eksternal seperti kekuatan surga dan kekuatan dunia selama latihan dan pertarungannya, dan malah tenggelam dalam pedang itu sendiri. Permintaan lelaki berjubah naga itu ternyata mirip sekali dengan apa yang diucapkan pendeta Tao Taixu saat mengajarkan ilmu pedang kepadanya. Master Tao Taixu juga menekankan bahwa kita harus mempelajari hakikat pedang daripada mengejar kekuatan besar secara membabi buta. Dan hal inilah yang saat ini kurang dimiliki Lu Yun. Baiklah, aku mengerti. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, dan secerca pencerahan melintas di matanya. Ini bukan sekedar ujian, tetapi juga kesempatan langka untuk perbaikan. Dia mengeluarkan pedang panjang yang merupakan senjata ilahi Dao surgawi tingkat atas. Meskipun pedang Tianxing kuat, kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu kuat dan tidak cocok untuk ujian ini. Ketika lelaki berjubah naga melihat Lu Yun menerima tantangan itu, dia perlahan berdiri dari singgasana naga. Pedang panjang juga muncul di tangannya. Badan pedang itu berbentuk naga. Bentuknya agung dan mendominasi. Itu juga merupakan senjata suci tingkat atas dari jalan surgawi. Saat dia berjalan menuruni tangga batu giok putih selangkah demi selangkah, aura yang kuat perlahan-lahan muncul. Keadaan seni pedang murni bahkan membuat Lu Yun, yang telah menguasai seni pedang terpadu yang hebat, merasakan jantungnya berdebar-debar. Ayo, pria berjubah naga itu masih berbicara dengan tenang, tetapi sepertinya mengandung tekanan tak terbatas. Lu Yun tidak ragu lagi dan mengambil langkah pertama. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menggunakan jurus kedua dari Keitian Sword klasik, pedang untuk membunuh dan menghancurkan. Meskipun jurus ini tidak menggunakan kekuatan langit dan kekuatan dunia, jurus ini mengandung pemahamannya tentang ilmu pedang. Bahkan jika hanya didorong oleh kekuatan fisik, jurus ini sudah cukup untuk menghancurkan Dao surgawi dari Dewa Tao biasa. Energi pedang yang tajam langsung menyelimuti pria berjubah naga itu. Akan tetapi, saat menghadapi pedang Lu Yun yang ganas, lelaki berjubah naga itu hanya mengayunkan pedangnya pelan. Cahaya pedang berbentuk naga yang tampak sederhana itu mengandung daya penghancur yang luar biasa, yang secara langsung membuat Lu Yun dan pedangnya terlempar, dan menghantam pintu kuil yang tertutup rapat dengan keras. Pintu itu terbuat dari bahan khusus dan sangat keras. Bahkan seorang guru Tao tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Lu Yun merasakan darah di tubuhnya melonjak dan dia hampir muntah darah. Dia cepat-cepat menenangkan diri, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Ilmu pedang dari lelaki berjubah naga itu sangat mendominasi, dan sepenuhnya condong ke arah kekuatan, namun itu berbeda dari kekuatan yang dia ketahui, dan tidak bergantung pada kekuatan tubuh dewa. Dengan kekuatan fisik dan senjata yang setara, lawan mampu melepaskan kekuatan yang jauh melampaui kekuatannya sendiri. Ini adalah teknik pedang yang murni, sederhana, dan mendominasi. Apakah ini inti dari pedang? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti bahwa cara sejati dalam ilmu pedang bukanlah mengandalkan kekuatan luar, melainkan mengalahkan semua musuh dengan pedang di tangan. Lu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya menyala karena semangat juang. Dia tahu ada jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan lelaki berjubah naga itu, namun jurang itu bukanlah jurang yang tidak dapat diatasi. Dia duduk bersila, mengatur napasnya sejenak, dan menuangkan wawasan dari pertempuran ke dalam ilmu pedangnya. Berdiri tegak lagi, pedang panjang di tangan Lu Yun berdengung, dan irama Tao samar mengalir di pedang itu. Dia melakukan jurus pertama dari pedang Keitian Cannon, pedang menghancurkan langit. Pedang ini berisi pemahamannya tentang jalan surga, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di depan pria berjubah naga, itu masih belum cukup baik. Pria berjubah naga itu hanya mengayunkan pedangnya dengan santai, dan cahaya pedang berbentuk naga yang mendominasi itu kembali menjatuhkan Lu Yun.
Datang lagi, Lu Yun berdiri lagi, dengan cahaya gila berkelebat di matanya. Ia dijatuhkan berkali-kali, lalu bangkit lagi dan lagi, bagaikan mesin tempur yang tak kenal lelah. Dia melancarkan semua jurus pedang Keitian, namun tetap tidak dapat menggoyahkan lelaki berjubah naga itu sama sekali. Pedangmu terlalu lunak, pria berjubah naga itu berkata dengan ringan, dengan sedikit nada meremehkan. Hati Lu Yun bergetar, dia tahu apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Tanpa menggunakan kekuatan surga dan kekuatan dunia, ilmu pedangnya memang tampak sedikit lemah. Dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, ia lebih banyak mengandalkan kekuatannya yang dahsyat untuk menghancurkan lawan-lawannya, seraya mengabaikan seluk-beluk ilmu pedang itu sendiri. Perasaan hancur ini membuat Lu Yun merasa sangat gembira. Perasaan ini sudah lama tidak dia rasakan, sejak dia menguasai seni pedang terpadu agung. Kekebalannya terhadap masa lalu dan kepuasannya membuat dia sombong, tetapi ujian ini membuatnya melihat kekurangannya sendiri. Kegagalan yang berulang kali dialaminya tidak membuat Lu Yun patah semangat, tetapi malah memberinya inspirasi untuk berjuang lebih keras. Dia terus-menerus menyesuaikan gerakan pedangnya, berusaha memadukan ilmu pedang pria berjubah naga ke dalamnya. Waktu berlalu menit demi menit, dan Lu Yun berjuang selama 1 jam di bawah serangan pria berjubah naga. Pada akhirnya, dia tetap terlempar oleh pedang, matanya menjadi gelap, dan dia meninggalkan lukisan kuno Ling Qiao. Lu Yun mendesah panjang, merasa sakit di sekujur tubuhnya. Meski dia gagal, dia mendapat banyak hal. Dia tidak hanya menyaksikan hakikat pedang, tetapi yang lebih penting, 3.000 teknik pedang yang dipahaminya di istana semua orang suci ditingkatkan ke berbagai tingkatan, yang memberikan landasan kokoh baginya untuk menerobos pedang terpadu di masa mendatang. Nilai lukisan kuno Ling Qiao ini bagi para pembudidaya pedang jauh melebihi senjata kaisar abadi. Lu Yun berkata dalam hatinya, dia tidak sabar untuk memasuki lukisan kuno kedua dan terus mengikuti ujian. Lukisan kuno kedua Ling Qiao adalah hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Begitu Lu Yun masuk, dia merasakan niat membunuh yang dingin. Seorang pembunuh mengenakan topi kerucut dan berpakaian hitam muncul di depannya tanpa suara. Peraturannya sama dengan lukisan kuno pertama. Selama kamu bisa menghindari pembunuhanku dalam waktu 1 jam, kamu akan lolos. Suara pembunuh berpakaian hitam itu serak dan rendah, seperti iblis dari neraka. Lu Yun mencengkeram pedang di tangannya. Dia tahu bahwa ujian ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Ilmu pedang pembunuh berpakaian hitam itu penuh dengan aura pembunuh, dan setiap pedang diarahkan langsung ke titik-titik vital, seolah-olah dia dilahirkan untuk membunuh. Seperti yang diduga, Lu Yun dipukuli lagi. Ilmu pedang pembunuh berpakaian hitam itu aneh dan tidak terduga, dan kecepatannya secepat kilat. Lu Yun sama sekali tidak mampu membela diri. Dia dipukul berkali-kali, tubuhnya berlumuran darah, dan tampak seolah-olah dia akan mati kapan saja. Namun, di bawah ancaman kematian, potensi Lu Yun terstimulasi. Persepsinya mulai mengamati pergerakan si pembunuh berpakaian hitam, mempelajari ilmu pedangnya, dan secara bertahap menemukan beberapa cara untuk menghadapinya. Meski masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, Lu Yun sesekali mampu melakukan serangan balik dan bahkan menghindari beberapa serangan. Dalam pertarungan hidup dan mati dengan pembunuh berpakaian hitam, dia belajar banyak hal yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. 1 jam kemudian, Lu Yun gagal lagi dan ditikam tepat di jantungnya oleh pembunuh berpakaian hitam dan meninggalkan lukisan kuno Ling Qiao. Batuk-batuk, Lu Yun meludahkan darah, wajahnya pucat. Ujian ini membuatnya lebih sadar akan kekurangannya sendiri. Dia mengasingkan diri selama beberapa bulan untuk mencerna dan menyerap apa yang diperolehnya dari lukisan kuno Ling Qiao selama periode ini. Setelah itu, Lu Yun terus memasuki lukisan kuno Ling Qiao dan bertarung dengan pria berjubah naga dan pembunuh berpakaian hitam. Ilmu pedangnya meningkat pesat, dari yang awalnya disiksa, hingga mampu melawan balik sesekali, dan kemudian mampu menahan beberapa lusin gerakan, tingkat keseluruhan ilmu pedang San Qian telah meningkat pesat. Sepertinya jika aku ingin mengalahkan mereka, ilmu pedangku setidaknya harus mencapai tingkat Master Dao. Lu Yun berpikir dalam hati. Selama 8 tahun berikutnya, Lu Yun terus berlatih di Istana Xuantian. Selain mengikuti ujian dalam lukisan kuno Ling Qiao, dia menghabiskan sisa waktunya untuk memahami jalan pedang di diagram aliran waktu, sehingga menghemat banyak waktu. Pada hari ini, Guru Tao Xuantian datang berkunjung. Sahabatku Lu Yun, apa kabar? Sapa Taois Xuantian sambil tersenyum. Hati Lu Yun tergerak, dia tahu bahwa kunjungan Taois Xuantian pasti terkait dengan transaksi darah Kaisar Abadi. Guru, silakan bicara, saya hanya membeli roh-roh asal Dao Surgawi, yang memiliki atribut emas, guntur, dan kegelapan. Sedangkan untuk pedang pemecah langit, Anda beruntung. Saya membeli 8 senjata Kaisar Abadi tingkat menengah, yang dapat dilebur menjadi senjata Kaisar Abadi tingkat atas, dan kekuatannya mendekati yang terbaik. Pendeta Tao Xuantian berhenti sejenak dan melanjutkan, lukisan kuno Ling Qiao sulit ditemukan karena tidak memiliki nilai guna langsung. Kali ini saya hanya membeli yang ketiga, dan sisanya adalah duplikat dari apa yang sudah Anda miliki. 8 pedang pemecah langit, Lu Yun mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Ini tidak terduga. Pendeta Tao Xuantian membelai jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, meskipun pedang langit yang patah ini adalah senjata sihir yang bagus, namun tidak murah bagi para guru Tao. Saya menyebarkan berita bahwa saya bersedia membelinya seharga 200.000 meter kubik cairan esensi kekacauan, dan cukup banyak guru Tao yang bersedia melepaskannya. Bagaimanapun, 1 atau 2 benda ini tidak berguna, dan tidak mudah untuk mengumpulkan 81 buah untuk membentuk eksistensi yang melampaui senjata Kaisar Abadi.
Gelar Kaisar Tao Tiamong ditambah tipu muslihat ini benar-benar membuat saya mendapatkan tawaran yang menguntungkan. Lu Yun mengangguk. Pedang langit patah ini memang istimewa. Kekuatan sebilah pedang terbatas dan tidak terlalu menarik bagi Guru Tao, tetapi begitu keduanya disatukan, keduanya dapat menjadi harta yang melampaui senjata Kaisar Abadi. Perbedaan nilai di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Harga 200.000 per meter kubik Chaos Essence Fluid memang merupakan harga premium untuk satu Sky Breaking Sword. Namun bagi Lu Yun yang ingin mendapatkan set lengkap, hal ini sangatlah berharga. Adapun lukisan kuno Ling Qiao, Lu Yun hanya kehilangan lukisan ketiga dan keempat. Benda ini sudah langka, dan beberapa orang masih berhayal, bagaimana jika saya murid langsung Kaisar Ling Qiao, jadi mereka semakin enggan menjualnya. Tidak mudah untuk mendapatkan yang ketiga. Untungnya, hanya ada satu lukisan yang tersisa, jadi tekanannya jauh berkurang. Niat awal Lu Yun hanyalah untuk belajar dari warisan dalam lukisan kuno Ling Qiao, bukan untuk mengoleksi semuanya. Apakah hanya ada 3 jenis roh asal Dao Surgawi? Tanya Lu Yun. Taois Xuantian menghela napas, merupakan berkah memiliki 3 jenis emas, guntur dan kegelapan. Benda ini lebih berharga daripada pedang langit yang patah. Guru Tao juga serakah, dan sebagian besar dari benda-benda itu disimpan untuk dirinya sendiri. Merupakan panen yang besar untuk dapat membeli 3 benda. Lu Yun mengungkapkan pemahamannya. Roh asal Dao Surgawi dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang dan juga dapat membantu dalam praktik Dao Surgawi. Bagi Master Dao, itu juga merupakan harta yang langka. Secara keseluruhan, ini adalah pengalaman yang sangat bermanfaat. Master Xuantian berkata sambil mengeluarkan bola kristal, 3 roh asal Dao Surgawi 800.000 meter kubik cairan Chaos Yuan, 8 pedang langit patah 1,6 juta, lukisan kuno Ling Qiao 150.000, dan darah Kaisar Abadi serta harta karun yang Anda berikan harganya 9,05 juta meter kubik. Setelah dikurangi 2 juta meter kubik yang saya berikan sebelumnya dan beberapa biaya, saya masih perlu memberi Anda 4,5 juta meter kubik. Bola kristal memancarkan fluktuasi spasial dan jelas merupakan senjata sihir spasial. Lu Yun mengambilnya, lalu memindainya dengan indera spiritualnya, dan setelah memastikan kebenarannya, dia memasukkannya ke dalam sakunya. Terima kasih, Guru. Lu Yun membungkuk. Pendeta Tao Xuantian melambaikan tangannya, semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Lu Yun kembali ke kediamannya dan memanggil Liu Xuanji dan Yu Yini. Terima kasih atas kerja kerasmu akhir-akhir ini. Lu Yun berkata sambil mengeluarkan 2 bola kristal dan menyerahkannya kepada kedua gadis itu. Ada 1 juta meter kubik cairan esensi kekacauan di masing-masing bola kristal. Kalian berdua bisa mengambilnya. Liu Xuanji mengambil bola kristal dan berkata sambil tersenyum, Lu Yun, kamu tidak ingin menyingkirkan kami, kan? Yu Yini pun tersenyum dan berkata, benar sekali, kita lebih berharga dari sekedar cairan esensi kekacauan kecil ini. Lu Yun merentangkan tangannya tanpa daya, aku memiliki permintaan besar untuk cairan esensi kekacauan sekarang, dan aku harus menyimpan sisanya untuk keperluanku sendiri. Jangan khawatir, aku memiliki banyak harta di tanganku, dan aku pasti akan mendapat manfaat dari kalian berdua. Kedua gadis itu tentu tahu bahwa Lu Yun tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil, jadi mereka dengan senang hati menerimanya. Mereka juga tahu bahwa Lu Yun memiliki banyak harta di tangannya yang bahkan diidam-idamkan oleh Master Tao Xuantian. Kami siap meninggalkan istana Xuantian, kata Lu Yun. Mata Liu Xuanji berkedip, apakah kamu akhirnya pergi? Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Kembali ke Dahong Jiantian, Lu Yun berkata dengan tegas, awalnya, ketika aku mengetahui bahwa Master Taiksu terjebak, aku berencana untuk kembali, tetapi kemudian aku tertunda karena darah Kaisar Abadi dari alam 10.000 orang suci dan masalah Master Tao Li Feiyu. Sekarang semuanya sudah siap, saatnya untuk kembali. Tidak apa-apa, Liu Xuanji mengangguk, aku sudah lama tinggal di istana Xuantian, dan itu agak membosankan. 10 hari lagi, kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Tao Xuantian. Lu Yun berkata kepada kedua gadis itu, kalian juga harus mempersiapkan diri. Kedua gadis itu pergi sebagai tanggapan. Lu Yun kembali ke dunia yang kacau dan mengeluarkan 3 roh asli Dao Surgawi, emas, guntur, dan kegelapan. Hanya dengan 10 jenis roh asal Dao Surgawi seseorang dapat mempraktikkan tingkat ketiga dari 10 ilmu pedang. Sekarang, hanya 3 yang telah dikumpulkan, yang masih merupakan jalan panjang. Tidak perlu menjinakkan mereka untuk saat ini. Dia lalu mengeluarkan lukisan kuno Ling Qiao yang ketiga, siap untuk memahaminya dalam perjalanan. Akhirnya, Lu Yun mengeluarkan 8 pedang pemecah langit dan mulai menyatukannya. Masih sulit baginya untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata kekaisaran abadi tingkat atas sekarang, tetapi cepat atau lambat, dia akan mampu melakukannya. 10 hari kemudian, Lu Yun membawa Liu Xuanji dan Yu Yini ke istana Guru Tao Xuantian. Tuan, kami siap berangkat. Lu Yun langsung ke pokok permasalahan. Master Tao Xuantian tampaknya sudah menduga hal ini dan tidak terkejut. Kau akan pergi secepat ini. Mengapa kau tidak tinggal sedikit lebih lama? Lu Yun berkata dengan tulus, awalnya, ketika saya mengetahui bahwa Master Taiksu terjebak, saya berencana untuk kembali ke surga pedang Dahong. Kemudian, karena saya memperoleh darah Kaisar Abadi di alam Wansheng dan masalah Master Tao Li Feiyu, saya jadi menundanya sampai sekarang. Sekarang semuanya sudah siap, sekarang saatnya untuk pergi ke surga pedang Dahong. Saya sangat berterima kasih kepada Master Tao karena telah merawat saya selama ini.
Pendeta Tao Xuantian membelai jenggotnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lu Yun, meskipun kekuatanmu tidak lagi sama seperti sebelumnya, kamu masih menghadapi bahaya di seluruh wilayah hingga ke Dahong Jiantian. Kamu harus ekstra hati-hati. Dengan bakatmu, jika kamu bisa bertahan hidup, prestasimu di masa depan tidak akan terbatas. Lu Yun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Guru Tao, saya akan mengingat ini baik-baik. Ada satu hal lagi, mata Master Tao Xuantian sedikit menyipit, kamu harus melewati wilayah Sengtong dan wilayah Xinghai dalam perjalanan ini. Li Feiyu menyimpan dendam padamu dan mungkin ingin membalas dendam. Kamu harus waspada. Lu Yun menunjukkan sedikit seringai di wajahnya, Li Feiyu. Dia hanya seorang badut. Jika dia benar-benar berani datang, aku akan memastikan dia tidak akan pernah kembali. Master Tao Xuantian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Lu Yun dan dua orang lainnya pergi, Master Tao Xuantian melihat punggung mereka yang menjauh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bakat seperti itu sungguh langka. Dia baru saja menjadi Dewa Tao, tetapi dia dapat menyaingi Master Tao Bintang 1. Jika diberi waktu, potensinya mungkin tidak kalah dengan Master Tao Wansheng. Sayangnya, dia terikat oleh sumpah seumur hidupnya dan harus kembali ke Dahong Jiantian. Kalau tidak, aku pasti akan menerimanya sebagai muridku. Memikirkan dendam antara Lu Yun dan Li Feiyu, Tao Xuantian menghitung dengan jarinya dan sedikit mengernyit, anak ini dan Li Feiyu terjerat dalam sebab dan akibat. Jika Li Feiyu benar-benar ingin membalas dendam padanya, itu akan menjadi pertanda buruk. Namun, meskipun Li Feiyu adalah seorang Taois Bintang 1, Lu Yun mampu membunuh Taois Bintang 1 dari alam Wansheng. Saya pikir dia menggunakan beberapa harta untuk membantunya. Baginya, Li Feiyu, seperti semut, tidak layak disebut. Kesenjangan kekuatan antara Taois seperti parit alami. Bagaimana seorang Taois Bintang 1 dapat dibandingkan dengan kita? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Tao Xuantian, Lu Yun dan dua orang lainnya tiba di susunan teleportasi domain besar yang terletak di pusat alam abadi Xuantian. Kemana kalian akan pergi, ketiga sahabat Taoku? Tanya Dewa Kekacauan dan Iblis yang menjaga formasi dengan malas. Domain suci dibuka sendirian. Nada bicara Lu Yun tenang, tetapi dengan keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Dewa Kekacauan dan Iblis tercengang saat mendengar ini, lalu menatap ke atas dan ke bawah ke arah Lu Yun dan dua orang lainnya, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Kebanyakan orang yang menggunakan susunan teleportasi area besar akan menunggu hingga cukup banyak orang berkumpul sehingga mereka dapat berbagi biaya. Lagi pula, dibutuhkan 100 liter Chaos Essence Liquid untuk membuka susunan teleportasi intra-domain skala kecil saja, sedangkan susunan teleportasi domain besar bahkan membutuhkan 1 meter kubik Chaos Essence Liquid. Ini merupakan pengeluaran yang cukup besar bagi sebagian besar Dewa Tao. Dan ketiga orang ini benar-benar meminta untuk membukanya secara terpisah. Tampaknya dia sangat kaya. Baiklah, satu wadah berisi cairan esensi kekacauan. Dewa dan Iblis Kekacauan mengulurkan tangannya, matanya penuh dengan rasa iri. Lu Yun dengan santai melemparkan kubus cairan kekacauan tanpa berkedip. Tindakan mewah ini bahkan membuat Dewa Kekacauan dan Iblis takjub. Dia diam-diam menduga bahwa ketiga orang ini kemungkinan besar sekurang-kurangnya adalah Dewa Tao yang sempurna, atau bahkan makhluk tingkat tinggi. Bagi seseorang seperti dia, bisa menjadi Dewa Tao adalah sesuatu yang harus disyukuri. Bagaimana mungkin dia berani berharap menghabiskan uang seperti air? Mereka bertiga melangkah ke susunan teleportasi, dan dengan kilatan cahaya, mereka menghilang. Dewa Kekacauan dan Iblis melihat susunan teleportasi yang kosong dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aduh, membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Aku ingin sekali bisa sekaya mereka suatu hari nanti. Setelah tiba di alam abadi Sengtong di domain Sengtong, Lu Yun tidak terburu-buru untuk melanjutkan teleportasi, tetapi memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Lu Yun, mengapa kita tidak langsung pergi ke Dahong Jiantian? Yu ini sedikit bingung. Perjalanan ke Dahong Jiantian panjang dan membosankan. Ini juga merupakan semacam latihan untuk menghargai adat istiadat setempat dan merasakan berbagai keterampilan sihir di sepanjang jalan. Lu Yun menjelaskan, terlebih lagi, aku sengaja tinggal di sini untuk memberitahu Li Feiyu bahwa aku telah meninggalkan wilayah Xuantian. Liu Xuanji menutup mulutnya dan terkekeh, kau terlalu berhati-hati. Bahkan jika Li Feiyu tahu kau meninggalkan wilayah Xuantian, apa yang bisa dia lakukan? Dengan kekuatanmu saat ini, dia tidak perlu ditakuti. Lebih baik aman daripada menyesal. Lu Yun tersenyum tipis, meskipun kupikir Li Feiyu mungkin sudah mengetahui berita itu, lebih baik berhati-hati untuk berjaga-jaga. Setelah meninggalkan domain Xuantian, Lu Yun dan rombongannya melakukan perjalanan di domain Sengtong selama setengah bulan, lalu pergi ke alam abadi Xinghai dan tinggal di sana selama seminggu. Selama kurun waktu tersebut, Lu Yun bahkan sengaja berkeliling di kediaman Li Feiyu beberapa kali, namun tidak ada tanda-tanda pergerakan dari Li Feiyu. Yu ini sedikit bingung, Li Feiyu ini benar-benar sabar, apakah dia takut? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menganalisis, jika Li Feiyu mengambil tindakan tak lama setelah aku meninggalkan domain Xuantian, itu akan sangat tidak sopan kepada Master Tao Xuantian. Selain itu, aku sekarang adalah murid Dahong Jiantian, dengan dukungan Paman Taiksu dan seluruh Dahong Jiantian di belakangku, jadi dia tidak akan berani menyerangku secara terang-terangan. Dia mungkin sedang menunggu kesempatan yang tepat, atau... Lu Yun terdiam sejenak, seringai muncul di sudut mulutnya, mungkin juga dia benar-benar menyerah untuk membalas dendam, tapi menurutku kemungkinan ini tidak tinggi. Liu Xuanji menutup mulutnya dan terkekeh, saya pikir dia mungkin takut padamu. Selama 50 tahun berikutnya,
Lu Yun dan dua orang lainnya melakukan perjalanan dan singgah, merasakan adat istiadat dan budaya setempat di berbagai tempat di sepanjang jalan. Mereka juga diam-diam mengawasi pergerakan Li Feiyu, tetapi tidak pernah menunggunya bertindak. Mereka telah melakukan perjalanan melalui lebih dari 30 wilayah dan meninggalkan jejak mereka di setiap tempat. Aneh, Li Feiyu bahkan tidak peduli pada Liu Lixing. Liu Xuanji memegang pipinya sambil berpikir, dia juga tidak pergi ke wilayah Xuantian lagi, sepertinya dia benar-benar menyerah. Lu Yun menghela napas, jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya meninggalkan mata di wilayah Xuantian. Sekarang sulit untuk mendapatkan informasi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, Yu Yini menghibur, pokoknya, kita akan kembali ke Dahong Jiantian cepat atau lambat, dan kita secara alami akan mengetahui beritanya saat itu. Benar sekali, Lu Yun mengangguk. Kita masih berjarak lebih dari 70 wilayah dari Dahong Jiantian. Tahap awal perjalanan berlangsung cepat karena wilayahnya kecil dan terdapat banyak susunan teleportasi. Wilayah di belakang semakin membesar, dan bahkan tidak ada susunan teleportasi di beberapa tempat. Ada juga lebih banyak bahaya, jadi kecepatannya secara alami akan melambat. 50 tahun kemudian, Lu Yun dan teman-temannya tiba di sebuah planet bernama Tianqian. Planet ini berbentuk elips dan ditutupi oleh lapisan cahaya ilahi yang aneh. Dari kejauhan, ia tampak seperti seberkas cahaya panjang yang membentang di lautan bintang yang luas, oleh karena itu dinamakan bintang Tianqian. Lautan bintang di luar bintang Tianqian adalah area paling berbahaya yang akan mereka hadapi dalam perjalanan ini, lautan keputusasaan. Setelah melewati laut keputusasaan, sisa perjalanan, meskipun panjang, relatif lebih mudah ditempuh. Laut keputusasaan ini, dengan kecepatan normal Dewa Dao sempurna, akan memakan waktu sekitar 2000 tahun untuk menyeberanginya. Lu Yun menunjuk ke lautan bintang gelap di depan yang tampaknya melahap semua cahaya, dan menjelaskan kepada Liu Xuanji dan Yu Yini, dengan kecepatanku, 5 hingga 600 tahun sudah cukup. Masih banyak waktu. Liu Xuanji menatap kegelapan dan tidak bisa menahan rasa takut, 2000 tahun. Bukankah itu berarti aku harus tinggal di sana selama beberapa kehidupan? Yu Yini juga bertanya dengan cemas, Lu Yun, bahaya apa yang ada di laut keputusasaan ini? Mengapa begitu sulit untuk menyeberang? Lu Yun hendak menjelaskan ketika tiba-tiba, 3 sosok terbang dari kejauhan dan mendarat di dekat mereka. Ada 3 dewa Tao yang sempurna, 1 pria dan 2 wanita. Pria terkemuka berpakaian brokat dan memiliki sikap bermartabat, sementara 2 wanita lainnya cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Apakah ketiga rekan Taois itu berencana untuk menyeberangi laut keputusasaan? Pria berpakaian brokat melangkah maju dan bertanya sambil membungkuk. Lu Yun mengangguk sedikit, benar sekali. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Yang Mulia? Pria berpakaian brokat itu tersenyum dan berkata, saya tidak punya instruksi. Saya hanya ingin bertanya apakah ketiga sahabat Tao itu bersedia bekerja sama dengan kita. Lautan keputusasaan ini sangat berbahaya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilewati dengan mudah oleh beberapa dewa Tao. Saya menghargai kebaikan Anda, kata Lu Yun sambil membungkuk, tetapi saya tidak tahu nama Anda. Pria berpakaian brokat itu tersenyum cerah, namaku Bei Yun, dan mereka berdua adalah saudara perempuanku, Huai Yun dan Bi Yun. Kedua wanita itu juga membungkuk sedikit sebagai salam. Lu Yun menatap ketiga orang itu dengan tenang. Sikap Bei Yun tulus, dan tidak ada niat jahat dalam kata-kata dan perbuatannya. Kedua wanita itu juga anggun dan tidak tampak licik. Selain itu, lautan keputusasaan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Bepergian secara berkelompok memang jauh lebih aman daripada bepergian sendiri. Yang lebih penting, membentuk tim dapat mengurangi kehadiran mereka dan menghindari masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, prinsip untuk tidak memamerkan kekayaan berlaku di mana-mana. Jadi ini saudara Bei Yun. Lu Yun teringat sesuatu, jadi dia memperkenalkan, saya Lu Yun, dan kedua orang ini adalah rekan Tao saya, Liu Xuanji dan Yu Yini. Senang bertemu denganmu, kata Bei Yun sambil membungkuk, jika ketiga Taois tertarik untuk bergabung, aku akan memberitahu kalian tentang formasi tim ini secara rinci. Saya ingin mendengar rinciannya, Lu Yun mengangguk. Laut keputusasaan ini sangat berbahaya, dan setiap kali Dewa Tao menyeberanginya, dia akan memilih untuk membentuk tim, jelas Bei Yun. Kali ini kami berencana untuk mengorganisasikan 108 Dewa Tao. Setelah kami mengumpulkan jumlah orang, kami akan bersumpah seumur hidup untuk memastikan bahwa kami tidak akan mengkhianati satu sama lain. Dengan cara ini, peluang untuk berhasil melewati laut keputusasaan dapat mencapai 90%. 108 Dewa Tao, seru Liu Xuanji, dengan begitu banyak orang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkumpul bersama? Yu Yini juga sedikit khawatir, dengan begitu banyak orang yang bertindak bersama, apakah lebih mungkin untuk menarik perhatian makhluk-makhluk berbahaya di lautan bintang? Lu Yun merenung sejenak, 108 Dewa Tao, jumlah ini memang agak mengejutkan, tetapi jika dipikirkan dengan saksama, itu masuk akal. Ada kekuatan dalam jumlah, dan angka 108 memiliki arti khusus dalam banyak formasi dan mungkin memainkan peran yang tak terduga. Rekan Daois Bei Yun, bisakah Anda menjelaskan secara rinci bagaimana cara membentuk tim ini? Tanya Lu Yun. Melihat Lu Yun nampaknya tertarik untuk bergabung, Bei Yun mulai menjelaskan dengan lebih antusias, memberitahu Lu Yun dan kedua orang lainnya mengenai rincian, aturan, dan beberapa tindakan pencegahan dalam membentuk sebuah tim. Setelah mendengarkan ini, Lu Yun berpikir metode ini bisa dilakukan, jadi dia mengangguk dan setuju untuk bergabung. Hebat, kata Bei Yun dengan gembira, kita telah mengumpulkan 105 orang, ditambah kalian bertiga, jumlahnya menjadi 108 orang.
Sekarang kita tinggal selangkah lagi. 3 rekan Tao, silakan ikuti aku. Bei Yun membawa Lu Yun dan kedua orang lainnya dan terbang menuju ke sebuah danau yang indah. Lebih dari 100 Dewa Tao telah berkumpul di sini, berkumpul dalam kelompok 3 atau 5, mengobrol dan tertawa. Mengapa ada begitu banyak orang? Lu Yun sedikit mengernyit. Jumlah orang itu tampaknya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Bei Yun. Bei Yun juga sedikit terkejut dan hendak bertanya ketika seorang Dewa Tao Puncak dengan aura yang kuat berjalan keluar dari kerumunan. Bei Yun, kau kembali. Dewa Tao Puncak berbicara dengan suara yang dalam dan kuat. Rekan Daois Sibo, Bei Yun buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Ini adalah rekan Daois Lu Yun dan 2 rekan Daoisnya. Mereka tertarik untuk bergabung dengan tim kita. Oh, Sibo menatap Lu Yun dan 2 orang lainnya lalu berkata, selamat bergabung dengan kami. Bei Yun memperkenalkan kepada Lu Yun, rekan Daois Sibo ini adalah penyelenggara operasi kita. Dialah yang menyediakan platformasi-formasi bintang surgawi, yang memberi kita peluang 90% untuk menyeberangi laut keputusasaan. Lu Yun membungkuk dan berkata, rekan Daois Sibo, senang bertemu dengan Anda. Saat mereka sedang berbicara, seorang wanita tinggi dan menawan datang sambil memutar pinggangnya. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap Lu Yun dan 2 orang lainnya. Dia berkata dengan nada yang agak tidak bersahabat, Bei Yun, siapa ketiga orang ini? Kami sudah kenyang. Rekan Daois Waner, Bei Yun menjelaskan dengan cepat, ketiganya adalah. Jangan jelaskan, Wan Fei menyela Bei Yun, aku mengundang 3 rekan Daois lainnya untuk bergabung dengan kita. Tim sudah penuh, jadi biarkan mereka membentuk tim lain. Bei Yun ingin mencoba lagi, rekan Daois Waner, kekuatan terletak pada jumlah. Meskipun tim besar memiliki jumlah orang yang terbatas, mereka tetap dapat membantu di saat kritis. Membantu, hanya mereka. Wan Fei menatap Lu Yun dan 2 orang lainnya dari atas sampai bawah, matanya penuh dengan penghinaan, 1 Dewa Dao dasar, 1 Dewa Dao tengah, dan 1 lagi. Cek-cek, kurasa mereka tidak hanya tidak dapat membantu kita, tetapi juga akan menyeret kita ke bawah. Lautan bintang keputusasaan ini bukanlah tempat untuk bertamasya. Jika kita membawa 3 beban, bukankah kita sedang mencari kematian? Bei Yun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Sibo mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Rekan Daois Waner juga ada benarnya. Lautan bintang keputusasaan penuh dengan krisis. Kultivasi ketiga Daois memang. Tatapan mata Sibo menyapu Lu Yun dan 2 orang lainnya, dan akhirnya berhenti pada Yu ini. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, namun, ada kekuatan dalam jumlah. Dengan 3 rekan Daois lagi, kita akan memiliki lapisan perlindungan ekstra. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat bergabung sebagai tim cadangan. Kamu dapat membantu di saat-saat kritis. Wan Fei mendengus dan melotot ke arah Lu Yun dan 2 orang lainnya dengan tidak senang, tetapi demi Sibo, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bei Yun segera mencoba menenangkan keadaan, Daoyo Lu Yun, apakah menurutmu ini ide yang bagus? Ekspresi Lu Yun tenang, dan dia sama sekali tidak marah karena penghinaan Waner. Dia tersenyum tipis dan berkata, bagus sekali. Terima kasih, rekan Daois Sibo dan rekan Daois Bei Yun. Melihat Lu Yun begitu lugas, Bei Yun juga menghela napas lega. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Lu Yun, Daoyo Lu Yun, jangan pedulikan. Daoyo Waner adalah adik perempuan Daoyo Sibo, dan hubungan di antara mereka, kau tahu. Dia selalu bersikap agak bermusuhan terhadap kultivator wanita cantik, dan sekarang permusuhan ini mungkin telah beralih ke Peri Liu dan Peri Yu. Lu Yun mengerti setelah mendengar ini. Begitu ya, sepertinya hubungan antar pribadi dalam tim ini cukup rumit. Sibo hanya memperkenalkan Lu Yun dan 2 dewa lainnya kepada semua orang, tetapi tidak memperkenalkan dewa Tao lainnya kepada Lu Yun. Semua orang memandang Lu Yun dan kedua orang lainnya dengan pandangan berbeda. Ada yang penasaran, ada yang mengamati, dan ada yang meremehkan, namun Lu Yun tidak peduli. Kita semua bertemu secara kebetulan dengan satu tujuan, menyeberangi lautan keputusasaan dan kemudian berpisah. Mengapa repot-repot dengan kesopanan palsu ini? Sibo mengeluarkan pelat susunan seukuran telapak tangan, yang diukir padat dengan pola rumit dan memancarkan cahaya bintang redup. Dia menjelaskan, ini adalah lempeng formasi-formasi bintang surgawi. Total ada 108 lempeng subformasi. Jika setiap orang mengendalikan satu lempeng, mereka dapat mengaktifkan formasi untuk menahan angin kencang dan turbulensi spasial di laut keputusasaan. Setelah berkata demikian, dia membagikan 108 plat sub-arai, tetapi tidak ada bagian untuk Lu Yun dan 2 orang lainnya. Lu Yun tidak peduli, dia senang bisa bebas dan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terus memahami lukisan kuno Ling Qiao ketiga. Setelah semua orang menyempurnakan plat formasi, Sibo meminta mereka untuk bersumpah seumur hidup, yang menetapkan bahwa mereka tidak boleh menyerang rekan satu tim mereka saat menyeberangi laut keputusasaan, jika tidak mereka akan mati. Sumpah ini sejalan dengan situasi tim yang dibentuk sementara ini. Bagi Lu Yun dan 2 orang lainnya, tidak ada kendala berarti. Setelah pengambilan sumpah, suasana dalam tim jauh lebih tenang, setidaknya di permukaan, semua orang tampak jauh lebih harmonis. Teman-teman Taois, silakan naik ke perahu terbang. Sibo mengeluarkan sebuah perahu terbang besar, yang memancarkan cahaya terang dan berharga ke seluruh penjuru. Sekilas terlihat jelas bahwa itu bukan benda biasa. Bei Yun memperkenalkan di sampingnya, ini adalah perahu terbang Void milik rekan Daois Sibo, senjata suci Dao surgawi tingkat atas, dengan kecepatan yang sangat cepat dan pertahanan yang luar biasa, cukup untuk menahan sebagian besar bahaya di laut keputusasaan.
Semua orang menaiki perahu terbang, dan Lu Yun serta dua orang lainnya juga menaiki perahu dan menemukan sudut untuk duduk. Lu Yun duduk bersila, pikirannya terbenam dalam lukisan kuno Ling Qiao ketiga. Dalam lukisan itu, seorang tukang daging sedang memegang pisau daging dan menyembelih seekor babi gemuk. Gerakan sang tukang daging bersih, cepat, akurat dan kejam, tanpa penundaan. Lu Yun memperhatikan gerakan si tukang daging berulang-ulang, dan memperoleh beberapa wawasan. Kendo seperti tukang daging yang menyembelih babi. Ia harus cepat, akurat, dan kejam, serta membunuh dengan satu serangan, tanpa meninggalkan masalah. Apa inti dari Kendo? Apakah itu mematikan? Apakah ini perlindungan? Tetap. Lu Yun berpikir keras. Perahu terbang kehampaan itu menerobos udara dan terbang menuju ke arah lautan keputusasaan. Sepanjang perjalanan, Sibo menjelaskan kepada semua orang tentang situasi Laut Keputusasaan dan rute yang telah mereka pilih. Laut Keputusasaan, seperti namanya, adalah ladang bintang yang dipenuhi keputusasaan. Angin kencang mengamuk di dalamnya, angkasa bergolak, dan banyak sekali binatang buas bintang berbahaya mengintai di dalamnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati. Lu Yun mendengarkan penjelasan Sibo dan merasakan sesuatu dalam hatinya. Sebelumnya, ia pernah bertanya kepada Master Tao Taiksu tentang rute menuju surga pedang Dahong. Master Tao Taiksu memberikan beberapa pilihan, tetapi semuanya harus melewati Laut Keputusasaan. Master Tao Taiksu berkata bahwa meskipun rute ini berbahaya, namun rute ini relatif aman. Rute lainnya lebih berbahaya bagi Dewa Tao, sehingga tidak ditandai pada peta bintang. Tampaknya bahkan bagi Dewa Tao, Laut Keputusasaan ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Tidak mengherankan Sibo dan kawan-kawan harus mengumpulkan 108 orang sebelum berani berangkat.